Using Powtoon. Definisi kemiskinan. Sekelompok anggota masyarakat yang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, menurut BPS ada 3 indikator menghitung kemiskinan. Yang pertama, Head Count Index. Head Count Index itu menghitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua ada Poverty Gap Index atau indeks kedalaman kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang ketiga ada Poverty Severity Index atau indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Selanjutnya adalah teori kemiskinan. Ada 2 teori kemiskinan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori lingkaran setan kemiskinan atau Vicious Circle of Poverty. Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu negara, khususnya negara berkembang, mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Teori yang kedua yaitu teori pendekatan sumber daya dan hak. Dalam teori pendekatan sumber daya dan hak disebutkan bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak sebatas akibat minimnya kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, produktivitas rendah, pendapatan rendah, modal dan kemampuan kerja. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan integrate CAMCAPS yang terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, kemiskinan atau PROPERT, yaitu kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, ketidakberdayaan atau powerless, di mana rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial, yaitu dalam memperoleh keadilan untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat atau state of emergency, di mana seseorang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Yang keempat yaitu ketergantungan atau dependensi. Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain yaitu sangat tinggi. Yang kelima yaitu keterasingan atau isolation, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan. Berdasarkan teori lingkaran setan, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Di antaranya yang pertama pendapatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat konsumsi. Lingkaran dalil kuno yang diungkapkan ke dalam problem of capital formation in underdeveloped countries bahwa suatu negara miskin memang karena ia miskin. Lingkaran setan kemiskinan ini bisa dilihat dari sisi permintaan, nampak pada aliran lingkaran kemiskinan bergaris warna merah. Negara yang dikatakan miskin tentunya karena memiliki pendapatan yang rendah. Implikasi dari rendahnya pendapatan yang dimiliki ini mengarah pada permintaan yang rendah. Bagi investor, kondisi permintaan yang rendah tidaklah menguntungkan bila investasi dilakukan besar-besaran. Ujung akhir dari ilustrasi dari sisi permintaan di atas ternyata membawa suatu negara pada kondisi miskin juga. Itulah mengapa dalam hipotesis lingkaran kemiskinan ini sejalan dengan pepatah kuno bahwa suatu negara miskin itu memang karena negara itu miskin. Perspektif yang kedua yaitu lingkaran kemiskinan dari sisi penawaran.
Lingkaran kemiskinan dari sisi penawaran juga menampilkan ilustrasi bahwa negara miskin akan tetap terjerat dalam kemiskinan. Hal tersebut sebagaimana diilustrasikan pada garis lingkaran warna biru. Pendapatan rendah berarti negara dalam keadaan miskin. Lingkaran kemiskinan tentu terus berjalan demikian. Perspektif yang ketiga yaitu lingkaran kemiskinan dari sisi SDA dan SDM-nya. Penduduk miskin tidak memiliki akses untuk melakukan berbagai macam hal dengan kondisi terbatasnya pendapatan mereka. Dengan kata lain, bahwa kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah akan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah pula. Pembentukan modal ialah masyarakat yang tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Produktivitas yang sangat rendah akan mengakibatkan rendahnya pendapatan real. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving dan low investment dan rendahnya pembentukan modal. Ada beberapa alasan umum mengapa para investor enggan berinvestasi. Yang pertama, kurang sempurnanya penegakan hukum dan ketertiban. Penegakan hukum dan ketertiban di negara yang dituju kurang sempurna, maka hal tersebut akan berisiko bagi investor. 2. Ketidakstabilan politik dan sistem moneter yang kacau. Jika negara tersebut dalam keadaan berperang atau ada kerusuhan, maka investor akan berpikir 2 kali untuk memulai berinvestasi. 3. Kurangnya kesinambungan kehidupan perekonomian. Seperti yang terjadi baru-baru ini, serangan Rusia terhadap Ukraina akan turut berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Situasi ini juga mengancam perekonomian Indonesia, karena bisa mengakibatkan hiperinflasi serta kenaikan pesat harga komoditas. 4. Meluasnya sistem famili yang menguras sumber. 5. Tersumbatnya prakarsa pribadi dan sistem jangka waktu hak guna usaha atas tanah. Sebagian besar investasi yang dilakukan di Indonesia memerlukan ketersediaan ruang tanah sebagai tempat berinvestasi. Oleh karena itu, mereka yang hendak melakukan penanaman modal harus memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah terkait dengan kegiatan investasi, baik tentang perizinan maupun perolehan hak atas tanah. Bersumber pembentukan modal dibedakan atas sumber pembentukan modal dari dalam negeri dan sumber pembentukan modal dari luar negeri. Sumber pembentukan dari dalam negeri terdiri atas yang pertama yaitu tabungan. Tabungan dibedakan atas 3 hal, yaitu yang pertama, tabungan sukarela masyarakat. Tabungan sukarela masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Yang kedua yaitu tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah adalah kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lainnya setelah pendapatan itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Yang ketiga yaitu tabungan paksa. Yang kedua adalah pembentukan modal melalui kebijaksanaan budgeter. Kebijaksanaan budgeter timbul karena kurang cukupnya tabungan atau dana pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Bentuk kebijaksanaan budgeter dengan melaksanakan anggaran belanja defisit, di mana pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah. Yang ketiga adalah inflasi sebagai sumber pembentukan modal. Inflasi dianggap sebagai pajak tersembunyi. Inflasi akan mengurangi konsumsi dan mengalihkan sumber-sumber dari konsumsi uang ke investasi. Dengan hal ini, maka pemerintah dapat memenuhi keperluannya. Yang keempat yaitu keuntungan badan usaha negara. Pendirian berbagai macam badan usaha publik akan membantu mengorganisasi pasar uang dan pasar modal dalam mengerahkan tabungan domestik bagi pembentukan modal. Sumber pembentukan modal dari luar negeri. Aliran modal dari luar negeri yang tergolong bantuan luar negeri adalah pemberian dan pinjaman luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju atau badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman. Yang kedua yaitu pinjaman. Namun pinjaman tidak dapat digolongkan sebagai bantuan luar negeri karena syarat-syarat pinjaman swasta di negara-negara yang sedang berkembang sama dengan yang berlaku di pasaran internasional. Yang ketiga yaitu penanaman modal asing swasta.
Saya Anissa Melinda, saya akan melanjutkan materi tentang tingkat pembentukan modal yang rendah. Penanaman modal dan pembentukan modal itu tidak sama. Penanaman modal menurut teori ekonomi yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi untuk mengganti dan menambah barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi di masa depan. Sedangkan pembentukan modal menurut Dr. Singer, pembentukan modal ini terdiri atas barang yang nyata seperti pabrik, mesin, dan alat-alat maupun barang yang tidak nyata seperti pendidikan yang bermutu, kesehatan, penelitian, dan tradisi ilmiah. Pembentukan modal dipandang sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bisa meningkatkan pendapatan per kapita yang membuat meningkatnya marginal untuk menabung itu tinggi. Pembentukan modal yang rendah ini menjadi masalah serius pada pembangunan ekonomi. Salah satu penyebabnya yaitu kemiskinan. Lingkaran kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia menurun. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta orang atau turun 1,04 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 yang sebanyak 27,55 juta orang, jumlah penduduk miskin pada September 2021 yang berkurang 1,05 juta orang. Dengan jumlah ini pun, rasio penduduk miskin pada bulan September 2021 kembali ke single digit, yaitu 9,71%, setelah pada September 2020 naik menjadi 10,19% dan masih bertahan di 10,14% pada Maret 2021. Dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Masih terdapat luasnya kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110 kota-kota dan 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa dikategorikan desa miskin. Adapun upaya pemerintah untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, reformasi anggaran subsidi, peningkatan anggaran perlindungan sosial, dan yang terakhir, pembangunan sumber daya manusia.